Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir ya di Ustaz Menjawab pagi ini tanpa terasa nih. Ya, betul. Ya. Tiba-tiba sudah hampir kita selesaikan ini. Baik, tadi ada 2 pertanyaan ya dari Pak Usman tadi ya, dan hamba Allah dan hamba Allah. Ya, yang Pak Usman sudah terjawab tadi ya, Pak hamba Allah. Kemudian beliau menjelaskan tadi berkaitan dengan keadaan masjid-masjid kita di Aceh yang sebenarnya hampir mirip juga ya dengan pertanyaan Pak Usman. Nah, tapi Pak hamba Allah ini menginginkan persatuan umat itu dibangun dengan cara menurut beliau jangan ada perselisihan di tengah-tengah umat. Mencari persamaan, jangan mencari perbedaan. Karena dari perbedaan itu akan timbul masalah. Gimana nih? Baik, terima kasih. Memang itulah rambut sama hitam tapi pikiran tidak sama, berbeda ya kan. Artinya yang inti hadirnya Islam adalah dengan satu kedamaian. Aslama yuslimu islaman, artinya damai, kan sejahtera di dalamnya. Jadi ketika kita mengetahui dirinya sebagai orang muslim, sebagaimana kita jelaskan tadi, artinya sesuatu yang melekat pada diri muslim itu harus kita tahu betul adalah man salima min lisani wa yadi. Jadi yang kita harus dapat menyelamatkan saudara kita lewat mulut kita, lewat ucapan kita. Kemudian harus dapat menyelamatkan atau mensejahterakan saudara kita lewat jabatan dan perbuatan kita. Artinya ketika hari ini terjadi perbedaan, itu hal yang lumrah, bahkan pada masa Rasul juga terjadi perbedaan. Ya, artinya kalau menurut hemat kami terjadi perbedaan itu biasa, ya kan? Terjadi masalah itu bukan gara-gara beda pendapat, tapi terjadi masalah itu gara-gara beda pendapatan. Jadi bukan di beda pendapatnya, tapi karena beda pendapatannya saja, sehingga berembes dengan yang lain. Ada politiknya di sana, ada kecemburuan sosial di sana karena beda pendapatannya. Jadi kembali kepada fitrah tadi, sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasul ya puluhan silam yang lalu. Yushiku an tada'alaikum kama tada'akallatu ila kasatiha. Faqala qail wa min qillati nahnu yawma idin ya Rasul bal antum yawma idin katsir walakinnakum qutau kal qusaisail. Artinya itu sudah sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasul puluhan abad yang sudah, di mana dikhawatirkan oleh baginda Rasul bahwa akhir zaman umat beliau akan seperti makanan dalam satu hidangan. Dalam satu hidangan bisa diperebutkan dari kanan kiri, dari muka depan, bisa dipermainkan sebagaimana makanan dalam satu hidangan. Nah, para sahabat bertanya, "Wa min qillati nahnu yawma idin ya Rasul?" Apakah umat Islam di saat itu jumlah yang minoritas, jumlah yang sedikit? Bal antum yawma idin katsir. Bukan, bahkan jumlah yang mayoritas. Di mana-mana tempat, di mana negara, di mana ada ruang lingkup ada umat Islam di sana. Tetapi ini satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul, walakinnakum quta'u kal qusaisail. Kan tetapi umat Islam itu akhir zaman tak ubahnya seperti buih yang ada di laut. Tidak ada kekuatan. Jumlahnya besar tapi kekuatannya lagi kuboh di laut. Nah, hari ini kita sibuk mempersoalkan hal-hal yang misalnya yang kecil-kecil misalnya. Tanpa melihat hal-hal yang besar. Banyak orang kita yang bermerasaan tentang furu'iyahnya, padahal yang sangat fundamental adalah tentang usuliyahnya di sana, ya, dasarnya di sana. Tetapi juga di ketika Aceh hari ini dan sudah mengakar dari masa kesultanan, dengan khazanah keacehannya, tradisinya dan sebagainya yang melekat pada diri orang Aceh, tapi di ketika ada aliran atau pemahaman yang tidak sesuai dengan tradisi tersebut, ini akan terjadi akar masalahnya. Misalnya ada orang yang mentakfirkan, membid'ahkan atau mengatakan keluarga Nabi, ayah ibu Nabi itu ahli neraka. Itu kan sesuatu yang menimbulkan akar masalahnya. Maka di ketika itu akan timbul gejolak. Artinya kalau orang ada belajar ilmu manteknya, ada asbabiyahnya. Jadi
misalnya kenapa ada api? Tentu punya asap. Ya? Kenapa ada asap? Tentu punya api. Kemudian kenapa ada api? Tentu ada baranya. Berarti ada alakahnya, sebab akibatnya. Jadi ketika terjadi pemahaman yang berbeda, ini kan sangat berpengaruh pada gurunya, pada bacaannya, sehingga mereka salah dalam pemahaman. Maka baginda Rasul kalau ingin kalian hidup bahagia dengan ilmu, kan? Kalau ingin dunia dan akhirat kalian bahagia dengan ilmu, karena ilmu itu adalah lentera kehidupan untuk mencapai kehidupan yang hakiki. Jadi kalau kita belajar tanpa ilmu, man ta'allama laysa syaikhu fahuwa syaitan. Artinya kalau orang belajar tanpa gurunya, tanpa bimbingannya, maka bimbingannya setan, gurunya setan. Apa maknanya? Setan adalah dillu, sesat menyesatkan. Ketika kita baca satu buku, satu kitab, tapi tidak memahami kontekstual di dalam kitab dan buku itu, langsung kita amalkan, langsung kita sampaikan kepada umat, maka ini akan menjadi masalah. Maka ditegaskan dalam ayat fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun, ya. Jadi kalau kita enggak mempunyai kapasitas, tanya kepada yang mempunyai kapasitas. Masalah agama serahkan kepada alim ulamanya. Masalah pendidikan serahkan kepada ahli pendidikannya. Masalah tender dan proyek dan sebagainya serahkan kepada yang ahlinya. Ketika ini saling sebagai filosofi orang pemain bola, ada back kiri, back kanan, kan, gelandang kiri, gelandang kanan, yang tujuannya satu, operan, yang ingin menghasilkan satu gol, ya, satu gol. Tapi ketika semuanya ingin berambisi menciptakan gol, ini yang jadi masalah apa? Bonyoklah bolanya, belum sampai ke gol, bola akan rusak. Jadi hendaklah apapun profesi kita hari ini, apakah sebagai pejabat, sebagai rakyat, pegawai, sebagai swasta, sebagai buruh, tani, nelayan dan sebagainya, hendaklah kita jurus operan, memberikan kontribusi untuk agama. Jadi dalam kondisi bagaimanapun kita memberi kontribusi untuk agama, untuk syariah. Jadi dengan tujuannya agar masjid itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Dia di samping menjalankan ritual ibadah mahdhah, juga di sana melakukan pengkajian secara ibadah ghairun mahdhah. Jadi masjid itu hadir sebagai hablum minallah, juga harus bisa kita terapkan hablum minannas. Ketika hablum minallah ini cuma sudah beres, tetapi hablum minannas bermasalah, ini juga akan bermasalah amal kita di hari akhirat. Makanya antara dua ibadah itu tidak bisa dilepaskan. Ya, hablum minallah dan hablum minannas. Artinya saling menghargai, saling merangkul, saling menghormati antara satu sama lain, maka hidup ini akan menjadi indah dan mudah. Begitu. Ya, baik. Para pemirsa TV Allah muliakan, singkatnya ini mengingat waktunya juga Ustaz, kita coba buat resume bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi lebih banyak harusnya difungsikan sebagai pusat kegiatan umat. Bahwa kehadiran masjid di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah masyarakat itu harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Bukan hanya manfaat spiritualnya, tapi juga manfaat ekonominya, manfaat sosial dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang ada di sekitar masjid harusnya ketika ada masjid di tengah-tengah mereka, mereka dapat terpenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Ya, tentu kebutuhan dasarnya, baik itu pendidikan, kesehatan, ya. Bahkan ada satu lagi kan, misalnya ada kota amal di masjid kan, waktu kita dengar list sumbangan daripada jamaah itu kan banyak itu. Saldo sekian, tidak terutang. Itu masjid yang baik. Kalau kita lihat di kawasan Brunei atau Malaysia yang pernah kita kunjungi, mereka memanfaatkan kota amal itu yang sisa tadi kan untuk jamaah-jamaah yang memerlukan, menarik jamaah yang lain yang malas beribadah untuk masjid, mereka memberi suntikan-suntikan dari kota amal tersebut. Ya, baik. Jadi memang segala fungsi yang sudah pernah dilakukan di zaman Nabi itu harus kita lakukan kembali di zaman kita, termasuk misalnya
masjid harus kita fungsikan sebagai tempat tinggal. So, Hanya bukan tempat singgah ya, tempat tinggal. Orang beristirahat di masjid silakan, tapi disediakan tempat khusus untuk istirahat, tempat singgah, kemudian tempat pengobatan. Kalau perlu orang-orang yang sakit itu bisa dilayani di masjid. Kemudian juga tempat menyantuni orang-orang yang datang ke masjid atau masyarakat di sekitar masjid juga. Kemudian terakhir tempat perlindungan. Jadi penting sekali bahwa orang-orang yang ada di masjid itu harus dilindungi hak-haknya, jangan sampai kemudian ada pihak lain yang bisa mengganggu. Itu juga penting nih Ustaz. Karena saya melihat dalam kanun itu kan, kanun Aceh juga disebutkan itu ya. Jadi bagaimana agar suasana keagamaan di Aceh itu bisa berjalan baik, nyaman dan seterusnya, maka dibuatlah kanun itu. Kanun Aceh. Ada payung hukumnya. Jadi masjid juga tempat perlindungan. Jadi misalnya kalau ada permasalahan-permasalahan yang kemudian membawa jamaah masjid tidak nyaman, itu bisa diselesaikan melalui jalur hukum dan seterusnya. Maka SOP manajemen masjid itu harus jelas kan, sehingga ada aturannya. Tapi itu betul loh Ustaz. Tapi yang kita sayangkan hari ini masjid disalahgunakan. Seolah-olah masjid itu transit untuk membuang hajat. Kalau ingin gratis buang hajat, datanglah ke masjid. Itu asumsi yang tidak baik dan salah. Baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Tengku Bustami Usman, MA, Ketua ISAD Aceh, dan juga kepada para pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.